Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan mudah-mudahan dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Mimin mendapatkan cerita ini dari kumpulan kisah-kisah horor yang berjudul Dikerjain oleh Hantu Penunggu Gudang. Mari kita mulai ceritanya. Perkenalkan, namaku Feni. Aku berumur 26 tahun. Ini cerita ingin aku bagikan pengalamanku saat usiaku 6 tahun. Cerita ini memang benar terjadi dan nyata saat aku tinggal di Bekasi. Waktu itu, aku dan orang tuaku pergi ke rumah pamanku untuk menonton TV. Kebetulan saat itu orang tuaku masih belum punya TV. Gak jauh sih tempatnya, cuman sekitar 20 langkah dari rumahku. Singkat cerita, orang tuaku sedang asik nonton TV. Sementara aku saat itu sedang main petak umpet bersama dua orang saudara sepupuku, anaknya pamanku. Sebut saja namanya Edi dan Nurul. Waktu itu belum terlalu malam sih, mungkin sekitar jam 8 malam sehabis Isya. Mainnya juga nggak di luar, tapi di dalam rumah. Nah, kebetulan saat itu aku kalah dan aku harus jaga tembok yang nggak boleh dipegang oleh pemain lain. Peraturannya, kalau melihat pemain lain yang sedang mengumpet, maka harus bilang Hong nama pemain. Sambil sesegera mungkin pegang tembok, jaga agar tidak keduluan oleh pemain yang baru ditemukan tersebut. Dan kalau sampai keduluan, disebutnya butul, maka seluruh pemain yang sudah ditemukan dianggap batal atau gugur, dan mereka boleh ngumpet lagi. Permainan pun dimulai dari menutup mata sambil menghitung dari 1 sampai angka 10. Mulailah aku mencari, sambil waspada agar jangan sampai tembok itu dipegang oleh pemain lainnya yang sedang mengumpet. Ya, namanya juga main di rumah, pasti ngumpetnya juga nggak jauh dari kamar atau kolong ranjang. Maka mulailah aku mencari mereka ke kamar depan. Di kamar itu, aku menemukan Edi sedang mengumpet di bawah kolong ranjang. Aku segera ngucapin, "Hong Edi!" dan berlari ke ruang tengah untuk segera memegang tembok jaga. Edi pun gugur. Sekarang tinggal Nurul yang harus kutemukan. Aku mulai mencarinya di kamar tengah, tapi nggak ada. Terus aku cari lagi ke kamar belakang. Kamar itu diisi dengan barang-barang yang nggak kepakai, atau bisa juga disebut gudang. Ruangan itu tidak mempunyai pintu dan hanya ditutup dengan kelambu yang transparan. Jadi apa yang ada di dalam bisa kelihatan walaupun samar karena lampunya memang mati. Nah, saat itu aku kira yang mengumpet di belakang kelambu itu si Nurul. Soalnya aku melihat sepasang kaki di bawah, di celah antara kelambu dan lantai. Tanpa pikir panjang, langsung saja aku pegang kedua kakinya itu sambil berkata, "Hong Nurul." Namun, astaga, ternyata badan dan tangannya dan kepalanya nggak ada. Itu cuma kaki doang, dari bawah sampai lutut. Padahal aku yakin yang kupegang itu adalah kaki manusia. Tekstur kulitnya terasa, namun agak dingin. Spontan aku kaget dan lari ke ruangan depan sambil menangis. Aku nggak bisa cerita apa-apa sama ibuku karena saking takutnya. Esok harinya, aku langsung sakit panas selama 3 hari. Ibuku lalu memanggil Ustadz untuk menyembuhkanku. Orang Ustadz itu kebetulan tetanggaku juga. Beliau dikenal bisa menyembuhkan orang yang kena gangguan yang disebabkan jin atau makhluk halus lainnya. Aku lalu diberikan segelas air yang sebelumnya sudah dikasih bacaan-bacaan Quran oleh seorang Ustadz itu. Dan akhirnya sakitku berangsur-angsur sembuh. Alhamdulillah, sampai sekarang aku nggak digangguin lagi dengan hal-hal gaib. Dan ternyata aku mendapatkan cerita dari pamanku itu bahwa rumah yang ditempatinya adalah kontrakan yang dulunya memang
orang-orang sekitar dibilangnya angker. Sebabnya aku mendapatkan pengalaman seperti itu. Itu saja pengalamanku saat kecil yang diganggu oleh penunggu di gudang yang tidak dipakai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai, dan yang baru bergabung jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.